Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Mandatu, pengampu guru bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Tetap sehat, tetap semangat anak-anakku. Bagaimana kondisi kalian semuanya? Semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia pada bab 2 tentang teks eksposisi. Oke, apa dan bagaimana? Kita simak yuk pada konsep materi berikut. Ketemu kembali anak-anak. Pada pertemuan ini kita akan belajar pada bab 2 tentang teks eksposisi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti pada teks eksposisi ini? Yang akan kita pelajari adalah pertama tentang definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi, kemudian identifikasi teks eksposisi, selanjutnya adalah pengembangan isi teks eksposisi, kemudian yang keempat adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah pengembangan atau penyusunan teks eksposisi. Nah, apa definisi teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut Gores Kerap, eksposisi atau paparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ini definisi dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah cirinya. Ciri teks eksposisi itu seperti apa? Yang pertama adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif dan tidak emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Kemudian teksnya memuat faktual atau teksnya berupa fakta. Jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, kemudian yang kedua adalah eksposisi identifikasi, kemudian eksposisi perbandingan atau pertentangan, kemudian eksposisi ilustrasi, selanjutnya adalah eksposisi klasifikasi, kemudian eksposisi analisis. Permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian adalah fakta dan opini dalam teks eksposisi. Ini juga akan kita bahas. Nah, identifikasi itu bagaimana ya? Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Jadi salah satu identifikasinya teks eksposisi itu termasuk berpidato. Selanjutnya, dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Ini kalau kita mengidentifikasi teks eksposisi. Selanjutnya adalah fakta dan opini. Dalam teks eksposisi itu akan memuat fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan.
Kemudian selanjutnya adalah pengembangan isi teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dengan melengkapi tesis dan argumentasi. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelasnya. Selanjutnya adalah menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Di teks eksposisi bisa dikembangkan seperti itu, yang artinya cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelasan dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasaannya seperti apa ya? Struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya kita lihat berikutnya ya. Struktur teks eksposisi yang pertama berupa tesis, kemudian yang kedua argumentasi, kemudian yang ketiga penegasan ulang atau simpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama banyak menggunakan istilah, kemudian banyak menggunakan adjektif, kata sifat, kemudian banyak menggunakan afiksasi, imbuhan, kemudian banyak menggunakan verba, kata kerja, banyak menggunakan pronomina, dan juga banyak menggunakan konjungsi. Nah, penyusunan teks eksposisi atau pengembangan teks eksposisi disusun dengan bagaimana ya? Tentunya menggunakan langkah-langkah penyusunan teks, kemudian penyuntingan teks. Jadi dalam menyusun teks eksposisi tentu kita harus membuat langkah penyusunannya teks dulu. Setelah itu adalah disunting, diperbaiki, kita edit sehingga menjadi teks eksposisi yang baik. Selanjutnya penyuntingan teks eksposisi. Penyuntingan teks eksposisi adalah kegiatan proses atau cara pembuatan menyunting atau memperbaiki. Yang kedua, kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Yang ketiga adalah kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik, kemudian menentukan tujuan penulisan, selanjutnya membuat kerangka teks yang berupa pokok pikiran utama dan beberapa pokok pikiran penjelas. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menulis. Kalau istilah dulu mengarang, membuat tulisan, membuat karangan. Yang terakhir adalah menulis teks eksposisi secara padu.